Kusewa satu bioskop untuk membongkar perselingkuhan suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Awalnya, aku selalu mencoba berpikir positif tentang Mas Fadil. Aku paham betul dunia kerjanya yang menuntut waktu dan tenaga. Apalagi posisinya sebagai manajer di perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Tapi akhir-akhir ini, ada perubahan kecil yang terus mengganggu pikiranku. Perubahan yang pelan-pelan menumbuhkan rasa curiga, seperti benih yang disiram ketidakpastian. Mas Fadil mulai sering pulang larut malam, bahkan saat tidak ada lembur. Ia datang dengan wajah lelah tapi matanya seperti menyembunyikan sesuatu. Senyum yang dulu selalu hangat kini tampak dingin, seperti topeng yang dipasang untuk menutupi rahasia. Aku mencatat semuanya dalam hati, bau parfum asing di bajunya, panggilan telepon yang mendadak ia tolak saat aku mendekat, hingga kebiasaan baru, membawa ponsel ke kamar mandi dan tidak pernah lagi meninggalkannya di meja seperti dulu. Satu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini jarang cerita soal kerjaan? Biasanya kan selalu antusias." Ia hanya menjawab singkat, "Capek, Din. Banyak kerjaan yang numpuk." Tapi jawabannya terdengar hambar, dan tatapannya tak menemuiku. Seperti ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Aku berusaha mengusir pikiran negatif itu. Aku masih mencoba menjadi istri yang pengertian, memasakkan makanan kesukaannya, menyiapkan bajunya, bahkan memberi ruang saat ia bilang ingin me time. Tapi tetap saja, rasa curiga itu tumbuh makin liar dalam kepalaku. Terutama ketika aku menyadari ponselnya kini selalu dalam keadaan terkunci dengan sidik jari, dan ia tak pernah meninggalkannya walau hanya ke dapur. Padahal dulu, kami sering bercanda membuka galeri masing-masing, saling mengecek notifikasi karena kami percaya satu sama lain. Kepercayaan itu kini terasa retak, halus tapi nyata. Aku mulai sulit tidur. Setiap malam, pikiran ini berputar seperti film yang terus mengulang adegan mencurigakan. Aku mencoba mencari pembenaran, tapi tak ada jawaban yang menenangkan. Bahkan, saat aku memeluknya di ranjang, tubuhnya terasa kaku. Pelukannya tak lagi hangat seperti dulu. Ia seperti berada di tempat yang sama, tapi jiwanya jauh entah kemana. Mungkin ke tempat lain. Mungkin ke seseorang yang lain. Dan disinilah, untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai istri, aku mulai berpikir bahwa mungkin cinta tidak cukup untuk menjaga kesetiaan. Dan naluriku, naluri seorang perempuan, berteriak keras. Ada sesuatu yang disembunyikan Mas Fadil dariku. Kecurigaanku semakin menjadi-jadi ketika aku mulai menyadari bahwa Mas Fadil tak lagi memperhatikanku seperti dulu. Dulu, hal kecil seperti potong rambut atau ganti warna lipstik selalu ia komentari dengan senyum dan pujian. Tapi kini, bahkan saat aku sengaja berdandan lebih cantik dari biasanya, ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. Aku seperti tembok di matanya, ada tapi tak terlihat. Pernah suatu malam, aku memasakkan makanan favoritnya, rawon dan sambal terasi, lengkap dengan kerupuk udang yang ia sukai. Tapi saat ia pulang, hanya ada jawaban singkat, "Udah makan di luar tadi." Tanpa memandangku, tanpa tanya balik. Dan yang membuat hatiku makin teriris, aku mencium aroma parfum wanita di bajunya, aroma manis yang tak pernah kupakai. Aku bukan orang yang gampang menuduh. Tapi saat kejanggalan-kejanggalan itu semakin sering terjadi, aku mulai diam-diam mengamati. Aku jadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Tatapan kosongnya, cara ia menjauh saat menerima telepon, bahkan ekspresinya yang seakan gugup saat aku mendekat. Aku ingat suatu malam, kami sedang duduk di ruang TV. Aku iseng bersandar di bahunya dan mencoba menyentuh ponselnya yang ia letakkan di samping. Tapi dengan cepat, ia mengambilnya. Gerakannya spontan, seperti refleks orang yang takut rahasianya terbongkar. Saat kutanya kenapa, ia menjawab dengan nada tinggi, "Privasi dong, Din. Semua orang butuh ruang." Hatiku tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris perlahan.
Sejak kapan suamiku menganggapku sebagai ancaman terhadap ruang pribadinya? Ada malam-malam ketika aku menangis diam-diam di dalam kamar mandi, hanya agar tak terdengar. Mandi dengan air hangat sambil menunduk, menyembunyikan air mata yang tercampur derasnya air shower. Aku merasa kosong, seperti sedang hidup dengan orang asing. Orang yang dulu kupilih untuk jadi pasangan hidup, kini terasa seperti teka-teki yang tak bisa kupecahkan. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah ini salahku? Apakah aku kurang menarik? Kurang perhatian? Atau dia memang sudah tak mencintaiku lagi? Satu hal yang pasti, aku tahu perasaan ini tidak datang tanpa sebab. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan, tapi kurasakan dengan seluruh hatiku. Dan saat itu, aku tahu, waktuku untuk diam sudah habis. Aku harus tahu kebenarannya, seberapapun pahitnya. Karena yang paling menyakitkan bukanlah dikhianati, tapi terus hidup dalam kepura-puraan. Malam itu, hujan turun perlahan, mengetuk-ngetuk atap rumah seperti irama kesedihan yang tak kunjung reda. Mas Fadil tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena kelelahan atau mungkin karena ingin menghindari percakapan denganku. Aku duduk di sisi ranjang, memandanginya dalam diam. Wajahnya tenang, seolah tak ada beban, seolah tak ada rahasia. Tapi justru ketenangan itulah yang membuatku makin gelisah. Dalam dada ini, ada badai yang tak mampu kudiamkan. Dan saat kulihat ponselnya tergeletak di sisi ranjang, untuk pertama kalinya aku mendekatinya dengan niat yang tak pernah terpikir sebelumnya. Mengintip isi dunianya yang tak lagi bisa kuakses. Tanganku gemetar saat menyentuh ponselnya. Aku tahu, ini bukan perbuatanku biasanya. Tapi saat cinta mulai penuh luka, naluri bertahan bisa mengalahkan logika. Layar menyala. Ada notifikasi WhatsApp yang baru saja masuk. Aku langsung menahan napas. Nama yang muncul membuat jantungku berdentum. Melly. Bukan nama yang kukenal. Bukan teman kantor atau keluarga yang pernah diceritakannya. Hanya satu pesan yang muncul di notifikasi. Jangan lupa malam ini, aku tunggu ya. Pesan itu singkat, tapi menusukku seperti paku panjang yang ditancapkan ke dalam hati. Malam ini? Bukankah tadi ia bilang ingin istirahat? Bukankah ia menolak ajakanku nonton karena merasa capek? Dengan gugup aku mencoba membuka ponselnya, berharap bisa membaca lebih banyak. Tapi disitulah dadaku kembali dihantam. Sistem keamanan sudah berubah. Dulu, cukup sidik jari. Sekarang, ada password yang tak ku ketahui. Aku mencoba kombinasi tanggal ulang tahun, tanggal pernikahan kami, bahkan nama anak kami yang pernah kami rencanakan untuk masa depan. Semuanya gagal. 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 Ponsel itu seperti tembok besar yang memisahkanku dari kenyataan yang ingin kubongkar. Dan saat layar kembali gelap, aku hanya bisa memandangnya dengan dada sesak dan mata berkaca-kaca. Aku berjalan pelan ke dapur, mencari air minum, berharap bisa menenangkan diri. Tapi air itu tak mampu memadamkan amarah yang mulai berkobar. Aku tahu, seorang pria tidak akan mengunci ponselnya dari istrinya kecuali ada yang ingin disembunyikan. Dan pesan dari Melly, siapapun dia, sudah cukup jadi petunjuk pertama bahwa ada jejak yang tertinggal. Jejak yang bisa kupelajari. Jejak yang akan kutelusuri, seberapapun menyakitkan hasil akhirnya. Dalam diam aku bersumpah pada diri sendiri, aku tidak akan duduk pasrah dan membiarkan kebohongan ini tumbuh. Jika Mas Fadil menyembunyikan sesuatu, aku akan menemukannya. Aku akan menggenggam kebenaran itu dengan tanganku sendiri. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai subuh, memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Detektif? Teman yang kerja di operator telekomunikasi? Atau menyewa jasa yang bisa mengkloning data? Pikiran ini terlalu liar, tapi aku tahu satu hal, aku harus bergerak. Karena sekali seseorang menyembunyikan rahasia, maka akan ada lebih banyak kebohongan yang datang. Dan aku tak mau menjadi wanita yang hanya tahu kebenaran dari akhir yang terlambat. 2 minggu terasa seperti 2 tahun. Setiap pagi aku bangun dengan hati tak tenang. Dan setiap malam aku tidur dengan pikiran berkecamuk. Selama itu, aku hidup dalam sandiwara, tersenyum palsu, berbicara seperlunya, dan pura-pura tak peduli pada layar ponsel Mas Fadil yang terus berbunyi di malam hari. Tapi di balik ketenanganku,
Ada badai yang diam-diam tumbuh. Aku telah menyewa seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh temanku. Seorang pria parubaya yang wajahnya datar tapi matanya tajam, seperti tak ada rahasia yang bisa luput darinya. Saat pertama kali kami bertemu di sebuah kafe sepi, aku memberinya semua informasi yang kupunya. Nama lengkap, alamat kantor, plat nomor mobil, hingga kebiasaan harian Mas Fadil. Ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Tapi dari gerak-geriknya, aku tahu, aku sudah melemparkan batu ke danau yang dalam. Tinggal tunggu riaknya kembali. Hari itu datang tanpa peringatan. Aku sedang menyiram tanaman ketika sebuah kurir datang membawa paket coklat tua. Tak ada nama pengirim. Hanya namaku dan alamat rumah tertulis rapi. Dengan hati yang tiba-tiba berdebar tak karuan, aku membuka kotaknya. Di dalamnya ada amplop coklat, dan ketika kubuka, hancurlah seluruh duniaku. Tumpukan foto-foto berwarna jatuh satu persatu ke pangkuanku. Foto Mas Fadil dan seorang wanita, cantik, berambut panjang, mengenakan gaun merah menyala, berjalan masuk ke sebuah hotel bintang 4. Ada foto mereka tertawa bersama di lobi, berdiri sangat dekat, dan bahkan ada satu foto ketika tangan mereka saling menggenggam erat. Tapi yang paling menghantam ulu hatiku adalah sebuah flash disk kecil yang diselipkan di dalam amplop. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar dan menyalakan laptop. Video pertama menampilkan mobil Mas Fadil yang aku kenali betul, terparkir di sudut gelap parkiran mall. Kamera tersembunyi dari kejauhan memperlihatkan sosok pria yang kukenal dengan sangat baik tengah duduk di kursi kemudi. Lalu muncul wanita itu, Melinda, nama yang akhirnya kudapat dari catatan si detektif. Ia masuk ke mobil, duduk di kursi depan, dan mereka berbicara cukup lama. Lalu, ia mencium pipi Mas Fadil. Tidak, bukan sekadar ciuman basa-basi, tapi ciuman lembut, lama, seolah ada perasaan yang tumbuh di antara mereka. Dan Mas Fadil? Ia balas mencium Melinda di bibir. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Aku merasa mual. Pundakku bergetar hebat, dan akhirnya aku jatuh tersungkur, menangis dengan suara teredam, seperti anak kecil yang kehilangan arah pulang. Hari itu, aku tak makan, tak bicara, hanya duduk menatap layar kosong. Dunia terasa seperti kabut tebal yang memelukku dalam kesepian. Sakit hati ini begitu nyata, seperti jantungku dirobek dari dalam. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini adalah penghancuran dari semua hal yang pernah aku percaya. Aku pernah mencintai Mas Fadil sepenuh jiwa, mempercayainya lebih dari siapapun. Tapi ternyata, cintaku hanya disambut dengan kebohongan, dan kepercayaanku dijual murah demi nafsu sesaat. Aku bertanya-tanya dalam hati, sudah berapa lama ini terjadi? Apakah setiap kali ia berkata, lembur, ia sebenarnya sedang bersama wanita itu? Apakah saat kami makan malam bersama, pikirannya sudah bukan lagi tentangku? Dan yang paling membuatku muak, di salah satu foto, terlihat jelas bahwa Mas Fadil mengenakan jam tangan yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahun. Ia tersenyum sambil merangkul Melinda, mengenakan simbol cinta yang pernah kuberikan dengan tulus. Ironis, sakit, hina. Tapi di tengah kehancuran itu, perlahan-lahan, sesuatu tumbuh di dalam diriku. Bukan amarah, bukan kesedihan, tapi ketegasan. Untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tak boleh terus-menerus jadi korban. Aku harus bangkit. Aku harus bersiap. Aku menghapus air mataku. Kukumpulkan semua bukti itu dan kusimpan di dalam berangkas kecil di kamar kerja. Tidak, aku tidak akan langsung menghadapinya. Belum. Aku ingin ia merasa aman terlebih dahulu. Aku ingin ia merasa semuanya berjalan lancar, hingga saat aku menarik karpet dari bawah kakinya, ia jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan saat itu terjadi, aku ingin melihat wajahnya saat ia menyadari bahwa semua kebohongan yang ia bangun akan kutumbangkan dalam satu malam. Malam pengkhianatan telah tiba. Tapi malam pembalasan sedang aku persiapkan dengan tenang. Hari-hari berikutnya terasa seperti bermain peran di panggung sandiwara. Aku, seorang istri yang terluka, dikhianati, dan tahu seluruh isi kebusukan suaminya, memilih mengenakan topeng tebal dengan senyum palsu yang kupelajari hanya dalam semalam. Aku bangun pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan, memanaskan mobil Mas Fadil, bahkan mencium pipinya sebelum ia berangkat kerja. Semua kulakukan dengan penuh ketenangan,
seolah tak ada apa-apa, seolah aku benar-benar masih menjadi istri yang percaya dan mencintainya sepenuh hati. Padahal, setiap gerakanku adalah perhitungan. Setiap senyumku adalah strategi. Dan setiap kata manis yang kulontarkan padanya adalah racun yang kuselipkan dalam sisa-sisa kepercayaannya padaku. Mas Fadil tampak senang. Ia mungkin merasa aman. Mungkin ia mengira kebohongannya masih tersembunyi rapat di balik sandi ponselnya dan pelukan hangat yang ia berikan di balik lelah pura-pura lembur. Padahal, aku tahu segalanya. Aku tahu hotel mana yang sering mereka datangi. Aku tahu jadwal makan malamnya bersama Melinda di resto Jepang yang katanya terlalu mahal untuk kami. Aku tahu semua aliran dana rahasia dari rekening kami ke rekening wanita itu. Sejumlah uang yang cukup untuk membuatku muak dan sakit hati. Dan lebih dari itu, aku menyimpannya semua dalam folder khusus di laptopku, dengan nama polos, kebutuhan rumah, agar tidak mencurigakan. Setiap malam, aku menatap wajah Mas Fadil yang tertidur seperti bayi. Kadang aku ingin menampar wajahnya, meneriakkan semua kebenaran itu di depan matanya. Tapi tak, aku harus sabar. Aku harus kuat. Aku harus mengalahkan mereka dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Karena jika aku menyerang terlalu cepat, aku hanya akan jadi wanita yang meledak karena emosi. Tapi jika aku menunggu saat yang tepat, aku akan jadi wanita yang dikenang karena elegansi balas dendam yang membungkam segalanya. Ada saat-saat ketika aku nyaris tak sanggup mempertahankan topeng ini. Seperti saat aku mencium aroma parfum Melinda yang menempel di kerah bajunya. Atau saat ia membawa pulang makanan, dengan bungkus resto yang sama seperti dalam foto yang dikirim detektif. Lalu dengan enteng berkata, tadi kantor traktiran. Aku ingin tertawa. Traktiran? Dengan struk pembayaran atas nama Fadil H? Aku menyimpan struk itu. Aku simpan semuanya. Dan setiap kali aku merasa hampir runtuh, aku melihat kembali foto-foto dan video itu. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingatkan bahwa aku harus melawan. Bahwa aku pantas mendapatkan keadilan, bukan belas kasihan. Yang paling menyakitkan justru ketika keluarga besar kami datang menjenguk. Ibuku, adik perempuanku, dan bahkan keponakanku yang masih kecil. Semuanya datang dengan tawa dan pujian. Wah, rumah kalian makin hangat ya. Pasangan harmonis banget. Aku tersenyum, lalu menatap Mas Fadil yang sedang memanggang sosis di taman belakang. Ya, dari luar kami memang tampak sempurna. Tapi hanya aku yang tahu bahwa rumah ini sedang penuh bara. Dan dalam waktu dekat, api yang kubiarkan menyala pelan akan kubakar habis seluruh istananya. Ia akan tahu seperti apa rasanya dibakar oleh seseorang yang dulu mencintainya sepenuh hati. Aku tak ingin membongkar semuanya begitu saja. Tidak semudah itu. Aku butuh panggung. Butuh momen. Butuh saksi. Dan itulah yang membuat pikiranku mulai menyusun rencana besar. Sebuah skenario pembongkaran di depan semua orang yang dulu memujinya. Sebuah malam, di mana semua topeng akan tercabik. Dan semua cinta palsu itu akan tersingkap dalam cahaya layar lebar. Aku mulai mencicil persiapan. Aku menyimpan salinan video dan foto ke beberapa flash disk, mengunggahnya ke cloud dengan password khusus. Aku bahkan diam-diam membeli satu paket sewa ruang bioskop kecil, yang bisa digunakan untuk pemutaran film keluarga. Tapi yang akan kutampilkan di layar itu bukanlah film tentang cinta dan kebahagiaan. Melainkan dokumentasi paling jujur tentang kebusukan seorang pria yang mengaku suami, tapi tega menikam dari belakang. Dan di tengah semua persiapan itu, aku terus tersenyum. Aku pura-pura bahagia. Karena senyum dalam luka, ketika direncanakan dengan matang, bisa menjadi senjata paling mematikan. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin piawai memainkan peranku sebagai istri yang manis dan tak curiga. Namun, di balik senyum dan tatapan lembut itu, pikiranku bekerja seperti mesin perang. Aku tak lagi menangisi pengkhianatan Mas Fadil. Tidak lagi. Tangisku telah berubah menjadi bahan bakar untuk membangun sebuah pertunjukan balas dendam yang tak hanya akan membuatnya malu, tapi juga menghancurkan segala harga diri yang ia bangun dengan kebohongan. Aku tahu, membongkar pengkhianatannya hanya berdua saja tak akan cukup. Ia harus merasakan pukulan yang paling mematikan. Rasa malu di hadapan orang-orang yang dulu membanggakannya. Aku ingin menyayat harga dirinya di depan keluarga, di depan teman,
bahkan di depan wanita yang ia pikir bisa menjadi pelabuhan setelah ia menghancurkan rumah tangga kami. Maka, aku mulai menyusun sebuah rencana, sebuah pertunjukan yang akan mengungkap semuanya, dengan dramatis, sinematis, dan tak terlupakan. Awalnya, aku ragu. Tapi semakin kupikirkan, semakin logis dan masuk akal. Aku memesan satu studio kecil di bioskop ternama, berdalih ingin mengadakan acara keluarga yang penuh kehangatan. Sebuah malam apresiasi untuk Mas Fadil yang katanya telah menjadi suami hebat. Aku bahkan membuat undangan digital dengan desain cantik, gambar keluarga tersenyum, tema warna pastel, dan tulisan, "Malam syukur bersama keluarga Fadil Dinda." Tidak ada satupun yang curiga. Bahkan ibuku sempat menangis haru karena mengira aku akan membuat kejutan ulang tahun untuk Mas Fadil. Oh, seandainya mereka tahu. Selama berminggu-minggu aku menghubungi keluarga Mas Fadil satu persatu. Aku undang semua, orang tuanya, adik-adiknya, sepupu-sepupunya, bahkan pamannya yang tinggal di luar kota. Mereka semua menyambut dengan antusias. Wah, jarang-jarang nih Fadil mau kumpul keluarga di bioskop, kata ibunya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, tersenyum, dan hanya berkata, "Ya, Bu, biar semua bisa lebih akrab." Padahal dalam hati, aku sudah menyiapkan adegan penghancur reputasi anak kesayangannya. Aku juga menghubungi pihak bioskop secara pribadi. Aku pastikan bahwa hanya file videoku yang akan ditayangkan, dan tidak ada film lain yang terlibat malam itu. Dengan alasan privasi keluarga, aku meminta operator bioskop untuk membiarkanku mengatur semuanya. Bahkan, aku menyewa editor video profesional untuk mengemas semua bukti perselingkuhan itu menjadi satu klip berdurasi 10 menit. Dimulai dari foto-foto check-in hotel, rekaman transfer dana, video ciuman mereka di mobil, hingga tangkapan layar percakapan mesra mereka yang kudapatkan dari laporan detektif. Yang paling membuatku bangga adalah bagaimana aku bisa tetap bersikap manis pada Mas Fadil sepanjang waktu. Aku masih menyuapinya saat sarapan, masih mengusap pundaknya saat ia pulang, lembur, dan masih mengatakan, "Hati-hati, ya," setiap kali ia hendak pergi, padahal aku tahu dia akan bertemu Melinda. Aku mencatat semua jadwal pertemuan mereka, dan diam-diam menyesuaikan tanggal undangan bioskop agar jatuh di hari di mana ia sudah berjanji akan pulang cepat. Aku ingin dia datang. Aku ingin dia duduk di bangku tengah, dikelilingi keluarganya, dengan tangan menggenggam popcorn, lalu melihat wajahnya sendiri di layar, berciuman dengan wanita yang bukan istrinya. Dan Melinda? Tentu saja dia tidak akan ketinggalan. Aku kirimi undangan dengan nama samaran, menyamar sebagai panitia acara amal untuk pasangan muda inspiratif. Aku tahu dia akan datang. Dia haus perhatian, dan tentu ingin memamerkan pria miliknya. Aku ingin melihat bagaimana ekspresinya saat mengetahui bahwa dirinya hanyalah pion dalam rencana balas dendam seorang istri yang ia rampas kebahagiaannya. Setiap malam sebelum tidur, aku membayangkan wajah Mas Fadil saat lampu bioskop padam dan video itu mulai diputar. Bagaimana tubuhnya akan membeku. Bagaimana detak jantungnya akan melonjak tak karuan. Dan bagaimana matanya akan bergerak panik mencari pintu keluar. Sementara seluruh keluarganya memandangnya dengan kekecewaan dan kemarahan. Itu bukan mimpi. Itu adalah panggung yang sedang kupersiapkan, langkah demi langkah, tanpa ia sadari. Aku tahu, semua ini mungkin terdengar gila. Tapi terkadang, ketika cinta dihancurkan dengan begitu kejam, balas dendam bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Dan malam itu, malam pertunjukan, tinggal menghitung hari. Malam itu akhirnya datang. Hari yang kutunggu-tunggu dengan degup jantung tak menentu, tapi bukan karena gugup, melainkan karena puas. Studio bioskop kecil yang kusewa telah dipersiapkan sedemikian rupa. Aku bahkan menyewa tim dekorasi sederhana agar suasana tampak seperti benar-benar acara keluarga, lengkap dengan banner bertuliskan, "Malam Kebersamaan Apresiasi Keluarga Besar." Sebuah ironi yang indah, karena di balik tema yang menghangatkan hati, justru akan terjadi pembakaran terbesar dalam sejarah hidup Mas Fadil. Satu persatu keluarga datang. Ada yang membawa anak-anak, ada yang tertawa bersama, memelukku, memuji betapa indahnya niatku mengadakan acara seperti ini. Ibunya bahkan mencium pipiku sambil berkata, "Anak ibu memang dapat istri yang sempurna." Aku menelan ludah. Dalam hati, aku ingin berteriak,
Tunggu saja, Bu. Lihat siapa sebenarnya anakmu. Tapi tentu saja aku hanya membalas dengan senyum sopan yang sudah kulatih berbulan-bulan. Mas Fadil datang terakhir. Masih dengan wajah lelah tapi senyum tipis. Aku udah izin sama kantor. Demi kamu, katanya sambil mencium keningku. Demi aku? Demi menghancurkan perasaanku. Mungkin maksudnya. Tepat pukul 19.30, semua kursi telah terisi. Lampu mulai diredupkan. Aku berdiri di depan layar, membuka acara dengan suara tenang dan ramah. Terima kasih sudah datang malam ini. Aku ingin mempersembahkan sebuah tayangan yang spesial. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang menghargai kejujuran dan cinta dalam keluarga. Lalu, aku memberi isyarat ke operator. Lampu padam total. Dan layar itu menayangkan semuanya. Awalnya hanya hening. Semua berpikir ini pembukaan sebuah video keluarga biasa. Tapi detik demi detik berlalu, dan mereka mulai menyadari, wajah yang muncul bukanlah kenangan keluarga, melainkan Mas Fadil sedang memeluk wanita lain. Ada suara riuh kecil. Beberapa mata mulai melirik Mas Fadil yang duduk kaku. Aku duduk 2 kursi darinya, dan bisa merasakan tubuhnya mulai tegang. Video berganti ke klip berikutnya. Mas Fadil dan Melinda berciuman di dalam mobil, tertawa, saling membisikkan kata-kata mesra. Aku bahkan menyisipkan subtitle. Aku cinta kamu, sayang. Teriakan pertama datang dari adik perempuan Mas Fadil. Astagfirullah. Itu siapa, Kak? Bukan Mbak Dinda, kan? Lalu ibunya memekik, menutupi mulut dengan tangan. Ayahnya berdiri perlahan, wajahnya memerah karena marah dan malu. Mas Fadil hanya bisa mematung, matanya membelalak, napasnya tak teratur. Aku menikmati setiap detiknya. Akhirnya, semua kebohongannya ditelanjangi, tanpa aku harus mengeluarkan satu kata pun. Setelah video selesai, lampu ruangan menyala kembali. Suasana mencekam. Semua orang menatap Mas Fadil seperti melihat sosok najis. Lalu aku berdiri, menoleh ke arah semua yang hadir. Maaf kalau malam ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Tapi aku merasa sudah waktunya kebenaran disampaikan. Aku lelah berpura-pura bahagia. Dan yang lebih menyakitkan adalah, pria yang duduk di sebelah kalian bukanlah pria yang setia, bukan juga pria yang pantas disebut suami. Mas Fadil berdiri, wajahnya berkeringat, mulutnya terbuka ingin bicara tapi tak satu kata pun keluar. Dinda, ini, aku bisa jelasin, katanya akhirnya. Tapi sebelum ia lanjut, suara keras dari bangku belakang memotongnya. Itu ayahnya. Kau bukan laki-laki. Kau mempermalukan kami semua. Keluar dari hidup kami, Fadil. Suaranya menggema seperti palu godam. Ketika suara sepatu hak tinggi bergema di lorong bioskop yang remang-remang, semua mata secara refleks menoleh. Dan disitulah dia, Melinda. Tubuhnya menjulang dengan gaun merah yang mencolok, rambut panjang bergelombang terurai sempurna, wajahnya dipoles dengan riasan glamor. Tapi bukan kecantikannya yang menarik perhatian malam itu, melainkan kemarahan yang membara di matanya. Dia datang bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai bom waktu yang siap meledak di tengah reruntuhan kehormatan Mas Fadil. Langkah Melinda cepat dan penuh amarah, suara hak sepatunya seperti genderang perang yang memekakan. Dia tidak menyapa siapapun. Dia bahkan tidak memperhatikan bahwa puluhan mata memandangnya dengan campuran terkejut dan kebingungan. Tujuannya hanya satu, pria yang selama ini memberinya harapan palsu, kebohongan manis, dan janji kosong. Ia berdiri di tengah ruangan, menunjuk Mas Fadil yang masih terpaku di tempat duduknya, wajahnya pucat dan panik. Kau bilang sudah cerai dengan istrimu. Seketika, ruangan yang tadinya tegang berubah menjadi ladang ledakan emosi. Beberapa anggota keluarga Mas Fadil bangkit dari kursi, mencoba menenangkan Melinda. Tapi ia tak peduli. Suaranya semakin keras, tangannya gemetar karena emosi. Aku sudah bertaruh segalanya untukmu, Fadil. Kau bilang aku tempatmu bersandar. Kau bilang istrimu cuma beban, dan kau ingin hidup baru bersamaku. Tapi apa ini? Tangisnya pecah di tengah teriakannya. Air mata maskaranya meleleh, menciptakan garis hitam di pipi yang dulunya mulus. Ia tampak rapuh, tapi juga mengerikan.
Mas Fadil bangkit tergesa, mencoba meraih tangannya. Melinda, aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Aku hanya... Jangan sentuh aku. Melinda mendorong tubuhnya keras hingga ia tersungkur ke bangku. Lalu, tanpa ragu, tangannya melayang dan menampar wajah Mas Fadil. Bunyi tamparan itu nyaring, membuat semua orang terdiam. Bahkan anak kecil di sudut ruangan yang sebelumnya merengek, langsung terdiam karena merasakan aura ledakan emosi yang begitu intens. Kau mempermainkanku, Fadil. Aku bukan wanita murahan yang bisa kau gunakan lalu buang begitu saja. Aku berdiri dari tempat dudukku, langkahku tenang tapi mantap, mendekat ke arah keduanya. Aku berdiri sejajar dengan Melinda yang kini terisak marah. Melinda, kataku dengan suara tenang namun tegas. Aku tahu kamu juga korban. Tapi kamu harus tahu, sejak awal dia tak pernah kehilangan istrinya. Dia hanya kehilangan akal sehat. Melinda menoleh padaku, napasnya masih memburu, tapi mata kami bertemu dalam satu pengertian. Bukan sebagai dua wanita yang bersaing, tapi sebagai dua wanita yang sama-sama dikhianati. Untuk sesaat, tidak ada permusuhan di antara kami. Yang ada hanya rasa muak terhadap pria yang berdiri gemetaran di hadapan kami, Mas Fadil, si pembohong manipulatif yang akhirnya terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Ibunya Fadil menangis terisak. Apa yang kau lakukan, Fadil? Kenapa kau tega? Dinda ini istrimu, perempuan yang sudah kami anggap anak sendiri. Sementara ayahnya hanya berdiri kaku, dengan rahang mengeras dan tangan mengepal. Kau bukan anakku lagi. Keluar dari hidup kami. Melinda akhirnya mengangkat tasnya, melirik Mas Fadil satu kali lagi, kali ini dengan pandangan jijik yang begitu dalam. Selamat tinggal, Fadil. Jangan pernah coba hubungi aku lagi. Ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan tanpa menoleh, meninggalkan jejak kekacauan yang ia perkuat, tapi tidak ciptakan sendiri. Kekacauan itu milik Mas Fadil sepenuhnya. Aku menatap Mas Fadil terakhir kali malam itu. Matanya penuh ketakutan, wajahnya memelas, tapi aku hanya mengangguk pelan. Selamat menikmati hasil dari semua kebohonganmu, Mas. Dan seperti itu, panggung drama malam itu resmi ditutup. Tapi dampaknya baru saja dimulai. Setelah malam memalukan di bioskop itu, hidup Mas Fadil berubah secepat putaran roda nasib yang jatuh menghantam keras ke dasar jurang. Segala sesuatu yang dulu dia banggakan, status suami, kebanggaan keluarga, dan pencitraan sebagai pria sukses, lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Dalam waktu kurang dari seminggu, teleponnya dibanjiri pesan dari keluarga besar, bukan untuk memberi dukungan, tapi untuk menegur, mencaci, bahkan memutus hubungan. Semua yang pernah percaya padanya kini berpaling dengan jijik. Ayahnya, pria keras yang menjunjung tinggi kehormatan, tak hanya mengusirnya dari rumah, tetapi juga mencabut namanya dari warisan keluarga. Kau bukan anakku. Aku tak ingin ada namamu dalam sejarah keluarga ini, katanya dengan suara penuh luka yang tertahan oleh amarah. Ibu Mas Fadil tak berhenti menangis, bukan karena sedih ditinggal menantu, tapi karena malu menanggung pandangan tetangga yang mulai berbisik-bisik setiap kali ia keluar rumah. Adik-adiknya bahkan tak ingin melihat wajahnya. Kakak sudah mencoreng nama baik kita semua, ucap adik bungsunya dengan suara getir. Semua memutus komunikasi. Dia menjadi aib keluarga, sebuah noda yang ingin segera mereka hapus dari ingatan. Mas Fadil, yang biasanya selalu tampil rapi dan percaya diri, kini terlihat seperti orang yang tersesat dalam tubuhnya sendiri. Hari-harinya diisi dengan kebingungan, penyesalan, dan upaya sia-sia untuk menghubungiku. Tapi aku sudah memblokir semua akses komunikasi. Ia mengirim email, pesan lewat nomor tak dikenal, bahkan mencoba menyampaikan surat melalui temanku, semuanya tak kuhiraukan. Karena aku tahu, apapun yang dia ucapkan, tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang ia tanam dengan pengkhianatannya. Tidak hanya keluarga, lingkungan sosialnya pun perlahan-lahan membuangnya. Teman-temannya menjauh. Grup WhatsApp tempat ia biasa berbagi cerita dan candaan kini sunyi dari balasan saat ia mengirim pesan. Beberapa bahkan terang-terangan mengeluarkannya dari komunitas dan grup kerja. Kami tidak ingin terlibat skandal, kata salah satu rekannya dingin. Ia mencoba bertahan.
menyewa kamar kecil di sebuah kos-kosan kumuh di pinggir kota. Dulu, ia menertawakan orang-orang yang tinggal di tempat seperti itu. Tapi kini, kasur tipis dengan kipas angin berderit adalah satu-satunya yang bisa dia sewa. Ia kehilangan tempat tinggal, kehilangan cinta, kehilangan keluarga, dan lebih dari itu, kehilangan dirinya sendiri. Setiap malam ia menangis dalam diam, menyesali pilihannya. Tapi penyesalan yang datang setelah penghancuran bukanlah penyesalan sejati. Itu hanya bentuk ketakutan akan kehilangan, bukan penyesalan karena menyakiti. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa dunia terus berjalan tanpanya. Bahwa aku tidak hancur seperti yang ia bayangkan. Bahwa aku bangkit, lebih kuat, lebih bersinar. Dan yang lebih membuatnya menderita, dia tidak bisa lagi menyentuhku, bahkan melihatku pun tidak. Kejatuhannya bukan sekadar hukuman, tapi proses panjang dari karma yang sabar menunggu. Kini, ia bukan lagi Mas Fadil si suami, si kebanggaan keluarga, si lelaki sukses. Ia hanyalah Fadil, pria yang merusak semuanya dengan tangannya sendiri, dan harus hidup dengan reruntuhannya. Proses perceraian kami dimulai hanya beberapa hari setelah malam bioskop yang menggemparkan itu. Aku mengajukan gugatan dengan hati yang mantap, tanpa ragu sedikitpun. Tak ada air mata, tak ada drama dalam ruang sidang, hanya keheningan yang penuh makna dan keputusan bulat untuk menyudahi semua ini secara resmi. Aku datang dengan mengenakan pakaian rapi, wajahku tanpa riasan mencolok, tapi sorot mataku cukup untuk memberitahu semua orang di ruangan itu bahwa aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku adalah Dinda yang telah melalui badai dan tetap berdiri tegak. Mas Fadil duduk di sisi berlawanan. Wajahnya kuyu, matanya sembab. Ia berulang kali mencoba menatapku, seolah berharap aku akan luluh. Tapi setiap kali pandangan kami bertemu, aku hanya menatapnya datar, tanpa dendam, tapi juga tanpa simpati. Karena aku tahu, bukan rasa kasihan yang harus kutawarkan, tapi kejelasan bahwa aku telah memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ia mencoba berbicara, berbisik kepada pengacaranya untuk memperjuangkan rumah, untuk berdamai secara baik-baik, tapi semua itu sia-sia. Bukti yang kukumpulkan terlalu kuat, dan niatku terlalu bulat. Hakim mengetuk palu. Keputusan resmi dibacakan. Aku mendapatkan hak penuh atas rumah dan aset yang selama ini kami bangun bersama. Rumah itu memang atas namaku, keputusan bijak dari ayahku saat kami dulu menikah. Semua kendaraan dan rekening bersama dibekukan dan dibagi sesuai hukum. Namun karena Mas Fadil terbukti berselingkuh dan merugikan secara emosional, aku mendapatkan bagian terbesar. Saat keluar dari ruang sidang, aku tidak menangis. Justru aku menarik napas panjang dan tersenyum. Senyum pertama setelah sekian lama yang benar-benar lahir dari rasa lega. Malam itu, aku pulang ke rumah dan duduk di ruang tamu sendirian. Rumah yang dulu penuh luka dan air mata kini terasa seperti tempat perlindungan. Aku menatap dinding-dindingnya dan berbisik dalam hati. Kita mulai dari sini, Din. Kita bangun ulang dari puing-puing. Tidak ada lagi bayangan Fadil yang mondar-mandir sambil berbicara di telepon dengan wanita lain. Tidak ada lagi malam-malam dingin di mana aku menangis sendirian sambil pura-pura tidur. Kini, hanya ada aku dan kebebasanku. Tapi bukan berarti Fadil berhenti mencoba. Ia menghubungiku dengan berbagai cara. Email panjang yang berisi permohonan maaf, surat tulisan tangan yang ia titipkan ke satpam, bahkan sekali waktu ia berdiri di depan rumah dalam hujan sambil membawa bunga lusuh. Tapi aku tak membukakan pintu. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali pada luka. Bahkan saat ia berlutut di bawah jendela sambil menangis, aku hanya berdiri diam di balik tirai, menatapnya sebagai seseorang yang asing. Aku bukan lagi wanita yang bisa dibujuk dengan kata-kata manis. Bukan lagi istri yang bisa dibungkam dengan alasan lembur atau lupa password. Aku kini adalah Dinda yang bebas, kuat, dan tahu betul betapa berharganya diriku. Perceraian ini bukan akhir. Ini adalah permulaan, awal dari hidup yang akhirnya kutulis dengan tanganku sendiri, tanpa campur tangan pengkhianat yang tak pernah benar-benar mencintaiku. Tak butuh waktu lama setelah perceraian kami disahkan, kabar tentang skandal Mas Fadil menyebar dengan liar. Dunia digital tak punya belas kasihan. Terlebih saat sebuah video perselingkuhan diputar di hadapan puluhan pasang mata keluarga besar.
Cuplikan-cuplikan itu bocor ke media sosial, dibagikan tanpa ampun, dan menjadi bahan gunjingan kantor tempat Mas Fadil bekerja. Rekan-rekan sejawatnya yang dulu memujanya, mulai bergosip di lorong-lorong kantor, membicarakan aibnya dengan nada ejekan. Ia yang dulunya datang dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, kini berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan siapapun. Pimpinan perusahaannya akhirnya memanggilnya ke ruang HRD. Bukan untuk promosi seperti yang biasa ia harapkan, tapi untuk konfrontasi dan pernyataan resmi. Kami mendapat laporan bahwa Anda terlibat dalam skandal yang mencoreng nama baik perusahaan, kata Direktur HRD dengan nada dingin. Fadil mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu masalah pribadi. Tapi perusahaan tempatnya bekerja menjunjung tinggi integritas dan citra profesional. Masalah pribadi Anda sudah menjadi konsumsi publik. Dan itu memberi citra buruk bagi institusi kami. Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ia tak dipecat dengan cara dramatis seperti di sinetron. Tidak ada teriakan atau lempar-lemparan barang. Yang ada hanyalah secarik surat pemutusan kerja yang disodorkan dengan formal, disertai selembar amplop pesangon yang bahkan tidak cukup untuk membayar kontrakan sebulan. Sore itu, Fadil meninggalkan gedung kantornya dengan kardus kecil berisi sisa-sisa hidup yang dulu ia banggakan. Foto di meja kerja, muk bertuliskan, Best Employee, dan satu map proyek yang tak akan pernah diselesaikan. Kehilangan pekerjaan bukan hanya soal uang. Bagi Fadil, itu adalah kehilangan jati diri. Ia selama ini membangun dunianya di atas status dan pencapaian. Kini, semua itu runtuh dalam semalam. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat lain. Tapi namanya sudah lebih dulu busuk. Dunia profesional sempit, dan gosip menyebar lebih cepat daripada resume. Beberapa perusahaan bahkan langsung menolak tanpa wawancara. 1-2 tempat menerimanya untuk interview. Tapi setelah menyadari siapa dia, mereka tak pernah menindaklanjuti. Tanpa penghasilan tetap, Fadil mulai menjual barang-barang pribadinya. Jam tangan mahal, koleksi sepatu, hingga laptop yang dulu ia banggakan. Semua dilego demi bertahan hidup. Tapi tak satu pun dari itu bisa membayar lunas hutangnya pada hidup. Semakin hari ia tampak makin kusam, wajahnya dipenuhi lingkar hitam, dan rambutnya mulai memutih, seolah waktu mempercepat penderitaannya. Dan aku tak perlu melakukan apa-apa. Hanya diam, melanjutkan hidupku, sementara semesta bekerja atas nama keadilan. Aku tidak tertawa atas penderitaannya, karena aku bukan seburuk itu. Tapi aku juga tidak iba. Karena semua ini adalah hasil perbuatannya sendiri. Karma bukanlah kutukan dari orang lain. Karma adalah benih yang kita tanam sendiri. Dan cepat atau lambat, ia akan tumbuh, menghantam dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah kehilangan pekerjaan dan ditolak oleh keluarganya sendiri, satu-satunya harapan Mas Fadil untuk tetap merasa berharga adalah berusaha kembali bersama Melinda. Wanita yang dulu ia pilih di atas pernikahannya, yang ia janjikan segalanya, dan yang jadi alasan kehancuran rumah tangga kami. Ia percaya bahwa Melinda akan kembali lagi ke sisinya. Bukankah mereka telah berbagi rahasia, tawa, dan malam-malam penuh gairah? Bukankah Melinda telah mengatakan bahwa ia mengerti dirinya lebih dari siapapun? Namun ternyata, cinta yang dibangun di atas pengkhianatan tidak punya akar yang kuat. Dan Melinda bukan wanita bodoh. Ia tahu persis apa yang ia cari. Selain cinta, ia mengutamakan keuntungan. Saat Fadil masih bergaji besar, saat ia masih bisa mentransfer uang belanja, membelikan tas mahal dan membawa Melinda liburan diam-diam ke Bali dengan dalih dinas luar kota, ia tampak manis dan penuh perhatian. Mungkin ia hanya marah sesaat jika Fadil membohonginya kalau telah bercerai denganku namun pekerjaannya masih stabil. Tapi nyatanya, harapan kembali itu semakin pupus begitu Fadil kehilangan segalanya. Wajah Melinda berubah. Awalnya, Fadil mencoba menghubunginya seperti biasa, dengan nada manja yang biasa ia pakai untuk merayu. Tapi pesan-pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Teleponnya tak lagi diangkat. Saat ia nekat datang ke apartemen Melinda, Satpam hanya berkata, "Ibu Melinda sudah pindah, Pak, beberapa minggu lalu." Dunia Fadil langsung runtuh sekali lagi. Ia berdiri di depan gerbang apartemen itu selama lebih dari 2 jam, berharap Melinda tiba-tiba muncul, menjelaskan semuanya.
Tapi yang datang hanyalah hujan deras yang mengguyur tubuhnya dan menyadarkannya, ia telah ditinggalkan. Keesokan harinya, ia mencoba mencarinya di media sosial. Melinda masih aktif, bahkan tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Ia melihat unggahan terbaru wanita itu, sedang duduk di atas kapal pesiar, mengenakan kacamata hitam mahal, bersandar di bahu pria yang jauh lebih tua, tampan, dan terlihat sangat kaya. Captionnya menusuk hati Fadil tanpa ampun. Akhirnya bertemu pria sejati. Move on dari mantan sampah. Mata Fadil merah, tangannya gemetar, dan dadanya serasa diremas. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada. Ia bukan siapa-siapa lagi, bahkan untuk Melinda. Lebih menyakitkan lagi, Fadil kemudian menyadari bahwa selama ini Melinda hanya memperalatnya. Uang-uang yang ia transfer tak pernah digunakan untuk butuh mendesak, seperti yang diklaim, tapi untuk membangun hidup Melinda sendiri. Tas-tas bermerek, cicilan mobil, dan bahkan deposito tabungan yang tak pernah ia tahu. Semuanya berasal dari kebodohan dan nafsunya. Kini, ia hanya bisa duduk di kos-kosan sempit itu, memandangi layar ponsel, menyaksikan wanita yang ia tinggikan malah menertawakannya secara tidak langsung. Saat akhirnya ia mengirim satu pesan terakhir. Mel, tolong, aku butuh kamu. Pesan itu hanya centang satu. Dan hari berikutnya, akunnya diblokir. Melinda menghilang seperti embun pagi, meninggalkan Fadil dengan rasa malu, kecewa, dan penyesalan yang terlalu pahit untuk ditelan. Kini, ia benar-benar sendirian. Dikhianati oleh cinta terlarangnya sendiri. Dan dalam sepi yang pekat itu, ia akhirnya mengerti bahwa dalam hidup, tidak semua wanita bisa dia permainkan. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Dan tidak semua yang tampak indah adalah nyata. Karma kedua telah menamparnya dengan keras, meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata, maaf. Hari-hari Fadil kini tak lebih dari sekumpulan waktu kosong yang terus berulang tanpa makna. Setelah ditinggal Melinda, dipecat dari pekerjaannya, dan diputus hubungan oleh keluarganya, ia seperti manusia tanpa akar. Hidupnya hanyalah sekedar rutinitas bangun pagi di kamar sempit berbau apek, mengenakan pakaian yang semakin lusuh, lalu keluar tanpa tujuan. Ia tak lagi punya pekerjaan, tak punya rumah, dan yang paling menyedihkan, ia tak punya harapan. Kos-kosan kecil tempatnya tinggal hanya berukuran 3x4 meter, dengan kasur tipis di lantai dan kipas angin tua yang berderit setiap kali berputar. Dindingnya penuh bercak lembab, dan suara dari kamar sebelah selalu terdengar. Entah pertengkaran sepasang kekasih atau anak muda yang menyetel musik keras hingga larut malam. Di tempat inilah Fadil mencoba bertahan, dengan sisa uang dari penjualan barang-barangnya dan nasi bungkus murah yang dibelinya sekali sehari. Seringkali, ia melewatkan makan malam demi menghemat, meski perutnya keroncongan sampai ia tak bisa tidur. Setiap pagi, ia masih berusaha melamar pekerjaan. Ia mengetik CV-nya berulang kali di warnet, berharap ada perusahaan kecil yang mau memberinya kesempatan kedua. Tapi apa daya, reputasinya telah lebih dulu menghancurkan peluang itu. Beberapa HR bahkan menolaknya langsung setelah mendengar namanya. Mereka sudah tahu. Dunia digital tak pernah lupa. Nama Fadil sudah tercatat sebagai suami selingkuh, yang videonya pernah viral. Tak ada ruang untuknya, bahkan di perusahaan kecil sekalipun. Malam hari adalah saat paling menyiksa. Ia duduk termenung di bawah cahaya redup lampu kamar kos, menatap dinding kosong dan mengenang hidup lamanya. Rumah besar yang dulu ia tinggali bersamaku, mobil mewah yang pernah ia kemudikan, dan makan malam romantis yang ia habiskan dengan Melinda, semua tinggal kenangan yang menghantui. Kini, yang menemaninya hanya rasa sesal dan suara tikus yang kadang terdengar dari langit-langit kamar. Ia mencoba menghubungiku beberapa kali, memakai akun baru di media sosial, mengirim email panjang yang isinya permohonan maaf dan harapan untuk berteman baik. Tapi aku tetap diam. Diam bukan karena aku membencinya, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari luka yang pernah ia beri. Tak ada lagi ruang dalam hidupku untuk pria seperti dia. Fadil harus belajar menerima kenyataan pahit ini sendiri. Dan pada akhirnya, bukan hanya hidupnya yang hancur, tapi juga jiwanya. Ia mulai bicara sendiri, menyalahkan keadaan, mengutuk semua orang kecuali dirinya. Ia mencari pembenaran bahwa ia hanya korban nafsu sesaat, padahal ia adalah pelaku dari semua kehancuran ini.
Ia merusak rumah tangganya sendiri, menghancurkan kepercayaan orang-orang terdekat, dan kini, semesta membalasnya dengan adil, membiarkannya jatuh sampai ke titik terbawah, sendirian, tanpa siapa-siapa. Setelah semua badai berlalu, aku mulai merajut hidup dari serpihan-serpihan luka yang dulu sempat mengoyakku hingga nyaris tak bersisa. Tapi dari luka itu, aku menemukan satu hal paling berharga yang pernah hilang dariku, diriku sendiri. Tak ada lagi air mata di bantal yang basah setiap malam. Tak ada lagi tatapan kosong ke jendela sambil bertanya, mengapa aku? Kini, setiap pagi aku bangun dengan tekad baru. Aku bukan lagi perempuan yang tersakiti. Aku adalah perempuan yang bangkit. Langkah pertamaku adalah berdamai dengan masa lalu. Aku membuang semua barang peninggalan Fadil dari rumah, termasuk foto pernikahan, pakaian-pakaiannya, bahkan cangkir favoritnya. Rumah ini adalah milikku, dan aku ingin mengisinya dengan energi baru. Aku mengecat dinding ruang tamu dengan warna pastel yang menenangkan, mengganti tirai, dan menyusun ulang perabotan. Proses sederhana itu terasa seperti terapi, seolah aku sedang menata ulang hatiku bersamaan dengan ruangan-ruangan itu. Setiap sudut rumah menjadi saksi bahwa aku memulai kembali, dari nol, tapi tidak sendiri. Aku bersama harapanku. Lalu aku mulai menekuni hobi lamaku, memasak. Awalnya hanya iseng membuat kue untuk tetangga dan keluarga, tapi pujian demi pujian datang tanpa diminta. Kuenya enak banget, Din. Kamu harus jualan, kata salah satu temanku. Dari situlah aku mulai membangun bisnis kecil dari rumah. Kupasang foto-foto kue di media sosial, membuat nama usaha, Dinda S. Delix, dan dalam waktu singkat, pesanan mulai berdatangan. Awalnya 1-2, lalu belasan. Bahkan ada yang pesan untuk acara pernikahan dan ulang tahun. Tanganku sibuk, tubuhku lelah, tapi hatiku penuh. Yang paling mengharukan adalah dukungan dari orang-orang terdekatku. Ibuku, yang sempat patah hati melihat rumah tanggaku hancur, kini kembali tersenyum bangga. Teman-temanku, yang dulu hanya bisa memelukku saat menangis, kini mempromosikan bisnisku dengan semangat luar biasa. Mereka menyemangatiku, mendorongku, dan mengingatkanku bahwa aku pantas untuk bahagia. Dan memang benar, aku pantas. Aku juga mulai menulis lagi, menuangkan kisah-kisahku ke dalam blog, dan tanpa kusangka, banyak yang membacanya. Banyak perempuan yang merasa relate dengan kisahku, mengirim pesan bahwa kisahku menguatkan mereka. Tiba-tiba, luka yang dulu kupikir hanya menghancurkanku, justru menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Itu lebih dari sekadar penyembuhan. Itu adalah kemenangan. Dan yang paling kuingat adalah malam ketika aku duduk sendirian di beranda, menyesap teh hangat sambil memandang langit penuh bintang. Tak ada suara selain desir angin malam dan suara jantungku yang berdetak pelan. Di saat itulah aku tahu, aku telah melewati badai. Aku telah berdiri tegak. Dan tak peduli kemana hidup membawaku nanti, aku sudah jauh lebih kuat daripada Dinda yang dulu. Aku bangkit. Bukan hanya untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa, dan aku layak, untuk bahagia, atas nama diriku sendiri. Di saat aku mulai berjalan di jalan penuh cahaya dan harapan baru, di sisi lain dunia yang pernah kami bagi bersama, Mas Fadil justru semakin terjerembab ke dalam kubangan hidup yang gelap dan sunyi. Tak ada lagi senyum angkuh yang dulu sering ia pamerkan. Tak ada lagi jas mahal dan mobil mewah yang menyilaukan mata. Yang tersisa hanya lelaki kusam dengan wajah kuyu, janggut tak terurus, dan mata yang kehilangan cahaya. Fadil kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya yang dulu tegap kini kurus dan membungkuk. Ia sering terlihat duduk di taman kota sendirian, mengenakan jaket lusuh yang sudah sobek di bagian siku. Kadang, orang-orang menyangka dia gelandangan, karena memang penampilannya tak jauh berbeda. Ia memungut botol air mineral bekas untuk dijual, sesekali mengamen dengan gitar tua yang senarnya sudah tak lengkap. Bukan karena ia suka, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Karma telah mencabiknya secara perlahan, tapi pasti. Ia pernah mencoba meminjam uang dari teman-teman lamanya, namun tak satu pun yang mau membantunya. Semua orang tahu kisah perselingkuhannya. Reputasinya sudah hancur, namanya tercemar, dan siapapun yang dekat dengannya kini hanya akan ikut terbakar. Bahkan mantan rekan kantornya pun menghindar saat melihatnya. Dulu,
Ia sibuk memilih siapa yang pantas duduk satu meja dengannya di restoran mahal. Kini, bahkan tukang parkir pun malas menyapanya. Lebih parahnya lagi, Fadil mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa ringan. Ia bicara sendiri, tertawa tiba-tiba, dan menangis tanpa sebab. Ada yang bilang, ia sering berdiri di depan rumah kontrakanku lama sambil menatap kosong. Seolah berharap waktu bisa diputar kembali, dan aku, perempuan yang pernah ia hianati, membukakan pintu dan menerimanya kembali. Tapi pintu itu telah lama terkunci. Dan bahkan kuncinya pun sudah kulempar ke lautan ketegaran yang dalam. Setiap hari, kehidupannya makin terpuruk. Ia mencoba berjualan makanan kecil di pinggir jalan, tapi ditertawakan pembeli karena tak bisa menghitung kembalian dengan benar. Saat ia mencoba mendaftar sebagai ojek online, ia ditolak karena tak punya SIM dan sepeda motornya sudah dijual. Ia bahkan pernah terlihat di media sosial membuat video, curhat, menangis meminta bantuan, sambil berkata, "Saya hanya ingin memulai dari awal, tapi publik tak tergerak." Komentar yang muncul justru menyakitkan. "Itu ganjaranmu, bro. Nikmati karma." Ironisnya, Fadil tak pernah benar-benar minta maaf padaku dengan tulus. Ia hanya meratapi nasib, menyalahkan keadaan, dan berharap simpati dari dunia. Tapi dunia tak semudah itu memberi maaf. Dan aku tak membencinya, tapi aku tak lagi peduli. Hidupku sudah jauh dari bayangan kelamnya. Tapi kadang, saat malam sunyi dan aku menatap langit, aku teringat satu hal. Tidak semua pelaku keburukan dihukum oleh tangan manusia. Sebagian dihukum oleh hidup itu sendiri, perlahan, tapi sangat pasti. Fadil kini hidup sebagai contoh nyata bahwa pengkhianatan tak pernah menghasilkan kebahagiaan abadi. Ia sedang membayar harga dari setiap luka yang ia torehkan, dari setiap air mata yang ia sebabkan, dan dari setiap kebohongan yang ia tanam. Dan sayangnya untuknya, masa bayarnya belum berakhir. Sore itu langit mendung, seperti mewakili isi hatiku yang tenang namun tetap berhati-hati pada masa lalu yang pernah menyakitiku. Aku baru saja selesai bertemu klien untuk pesanan kue pernikahan dan memutuskan mampir ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang jarang kukunjungi. Aku duduk di pojok ruangan, memesan teh chamomile hangat, dan membuka buku resep yang sedang kutulis. Suasana kafe begitu damai, dengan alunan musik jazz yang mengalir pelan di latar belakang. Namun ketenangan itu buyar dalam sekejap saat mataku menangkap sosok familiar berdiri di depan kafe. Mas Fadil. Aku hampir tak mengenalinya. Ia tampak kurus, pucat, dengan pakaian lusuh dan sepatu yang tampak usang. Rambutnya berantakan, ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya, dan tatapannya kosong. Tapi ketika matanya menyapu ruangan dan berhenti padaku, ekspresi terkejutnya tak bisa ia sembunyikan. Ia terpaku. Begitu pula aku. Tapi tidak karena rindu, melainkan karena rasa syukur bahwa aku telah jauh dari semua itu. Aku tak lagi gemetar melihatnya. Aku tak lagi sakit. Aku telah sembuh. Pelan, ia melangkah mendekat. Wajahnya memelas, bibirnya bergetar, dan suaranya serak saat menyapa. "Dinda." Aku menutup bukuku, menatap matanya langsung, lalu tersenyum. Senyum yang tenang, bukan karena ingin menunjukkan kemenangan, tapi karena aku telah berdamai. "Halo, Fadil," jawabku pelan. Ia duduk tanpa diminta, mungkin terlalu haus akan pengakuan atau hanya tak tahu cara memulai percakapan yang pantas. Ia menatapku dengan mata yang dipenuhi luka. "Kamu kelihatan bahagia," katanya dengan nada getir. Aku mengangguk, masih tersenyum. "Karena memang aku bahagia." Ia menunduk. Tangannya menggenggam erat gelas plastik yang dibawanya. Aku kehilangan segalanya. "Din, kamu benar. Aku yang salah. Aku menghancurkan semuanya. Aku pikir Melinda akan jadi segalanya bagiku. Tapi dia pergi. Semua orang pergi. Bahkan diriku sendiri seperti menghilang." Aku diam sejenak, membiarkannya meluapkan semuanya. Aku tahu itu bukan tentang memaafkan dia, tapi membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tak lagi dikuasai luka masa lalu. Lalu, dengan suara yang mantap aku berkata, "Kau sudah mendapat apa yang kau tabur, Fadil. Nikmati hasilnya." Ucapan itu membuatnya terdiam. Ia menatapku seolah tak percaya bahwa aku bisa berkata setegas itu.
Tapi tak ada kemarahan dalam suaraku. Hanya kepastian. Aku sudah melaluinya. Semua kepedihan, penghinaan, pengkhianatan, dan sekarang aku berdiri di titik paling kuat dalam hidupku. Ia, sebaliknya, masih tenggelam dalam lubang yang ia gali sendiri. Tak lama kemudian, aku berdiri, merapikan tasku, lalu menatapnya untuk terakhir kali. Terima kasih karena pernah menyakitiku, Fadil. Karena lewat luka itu, aku menemukan kekuatan yang tak pernah aku sadari aku miliki. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkan kafe itu tanpa menoleh ke belakang. Di luar, langit sudah mulai cerah. Dan aku tahu, pertemuan tak terduga tadi bukanlah ajakan untuk membuka lembar lama, tapi penutup manis untuk kisah yang sudah seharusnya selesai sejak lama. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Mas Fadil terasa seperti angin yang lembut membelai luka yang telah lama sembuh. Aku duduk di beranda rumahku yang baru, rumah kecil tapi hangat, penuh tanaman dan aroma kue yang selalu menguar dari dapur. Di sana, setiap sudut menyimpan kisah perjuangan, keteguhan, dan kebangkitan. Aku tak lagi melihat masa laluku dengan air mata. Aku melihatnya dengan mata penuh syukur. Sebab dari sana, aku dilahirkan kembali. Bisnis kue online yang dulu kurintis dengan modal kecil kini berkembang pesat. Namaku mulai dikenal di beberapa komunitas UMKM. Undangan untuk mengisi pelatihan datang silih berganti. Aku pun mulai merekrut beberapa ibu rumah tangga di sekitarku, perempuan-perempuan tangguh yang pernah dipatahkan hidup namun enggan menyerah. Bersama mereka, aku tak hanya membangun usaha, tapi juga solidaritas, kekuatan, dan harapan baru. Aku tak pernah mencari cinta lagi setelah perceraian. Bagiku, cinta itu seperti hujan, tak perlu dicari, ia akan datang di waktu yang tepat. Dan benar saja, di sebuah seminar kewirausahaan, aku bertemu Reza. Bukan pangeran berkuda putih, tapi pria sederhana yang tahu cara mendengar, tahu cara menghargai, dan yang paling penting, tak pernah membuatku meragukan diriku sendiri. Hubungan kami tumbuh pelan, tanpa drama, tanpa luka. Seperti bunga liar yang tumbuh di tanah yang pernah tandus, ia merekah karena ketulusan, bukan ambisi. Kini, aku tak lagi dihantui bayang-bayang masa lalu. Aku berdamai dengan semua yang telah terjadi. Bahkan ketika ku dengar kabar bahwa Mas Fadil masih berjuang dengan hidupnya, kesehatannya memburuk, usahanya selalu gagal, dan tak ada lagi Melinda di sisinya, aku tak merasa puas atau dendam. Aku hanya merasa lega. Lega karena aku tak lagi berada di dunia yang penuh kebohongan itu. Aku telah memilih jalan yang berbeda, dan aku berjalan di atasnya dengan kepala tegak. Suatu malam, aku menulis di buku harianku. Dulu aku berpikir kebahagiaan itu datang dari orang lain. Tapi ternyata, ia tumbuh dari luka yang kupeluk dan kuobati sendiri. Dan itu benar adanya. Aku tak perlu balas dendam dengan cara menyakitkan. Kebahagiaanku adalah balasan paling sempurna. Senyumku adalah senjata paling ampuh. Dan keberhasilanku adalah jawaban dari semua yang pernah meremehkanku. Kini aku tahu, hidup tak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tak menyerah. Dan aku adalah bukti hidup bahwa perempuan yang pernah dihancurkan bisa bangkit, tumbuh, dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Masa lalu telah kubiarkan pergi. Masa depan menyapaku dengan hangat. Dan masa kini adalah tempat di mana aku hidup dengan damai, bahagia, dan sepenuh hati. Beberapa bulan setelah hidupku kembali tenang, aku mendengar kabar yang mengejutkan dari salah satu teman lamaku yang tak sengaja bertemu dengan Mas Fadil. Katanya, pria itu kini hidup seperti bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Dulu, ia penuh percaya diri, selalu tampil rapi dengan jas mahal dan senyum angkuh. Kini, ia seperti pria asing, kurus, wajahnya kusam, tubuhnya membungkuk, dan matanya kosong seperti tak lagi mengenal harapan. Ia masih tinggal di sebuah kamar kos sempit yang kini hampir rubuh di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari kata layak. Dindingnya lembab, langit-langitnya mengelupas, dan bau apek menusuk begitu pintu dibuka. Pekerjaan pun tak jelas. Setelah dipecat dari kantor lamanya karena skandal, tak ada perusahaan yang mau menerima reputasinya yang sudah tercemar. Ia sempat mencoba berdagang kecil-kecilan, tapi semuanya berakhir gagal. Ia tak punya kemampuan komunikasi yang baik,
apalagi etika bisnis. Uangnya habis, relasi pun pergi satu persatu. Yang paling menyedihkan adalah ketika ia mulai membuat video-video singkat di media sosial, menangis dan meminta maaf secara terbuka, seolah berharap simpati dari warganet. Tapi yang ia dapat bukan dukungan, melainkan cemoohan. Banyak yang tahu cerita perselingkuhannya dengan Melinda, terutama setelah videonya tersebar di malam bioskop waktu itu. Komentar pedas terus mengalir. "Rasain," tulis seseorang. "Karma gak pernah salah alamat," kata yang lain. Ia menutup kolom komentar, tapi jejak digital tak bisa dihapus. Fadil sendiri kini dilaporkan semakin mengidap gangguan stres berat. Ia mengalami insomnia kronis, kulitnya ditumbuhi ruam misterius yang tak kunjung sembuh, dan tubuhnya sering gemetar karena kecemasan yang terus menghantui. Ia pernah mendatangi keluarganya, memohon untuk diterima kembali. Tapi sang ayah menutup pintu tanpa sepatah kata pun, dan ibunya hanya bisa menangis dari balik tirai. Ia benar-benar sendirian, ditelan oleh konsekuensi dari keputusannya sendiri. Kadang aku merenung, bukan karena masih menyimpan dendam, tapi karena tak pernah menyangka bahwa balasan dari pengkhianatan bisa sebegitu menyeluruh. Tapi hidup memang seperti itu. Apa yang kau beri, akan kembali padamu, lebih cepat dari yang kau kira. Dan jika kau menyiram kebohongan dan pengkhianatan, yang tumbuh bukan bunga, melainkan duri yang akan menusukmu sendiri. Kini Mas Fadil tak lebih dari sosok masa lalu yang dikubur waktu. Namanya tak lagi disebut dengan hormat, wajahnya tak lagi dikenali dengan bangga. Ia menjadi contoh nyata bahwa hidup tak pernah memberi ampun pada mereka yang dengan sadar menyakiti orang lain. Dan aku tetap berjalan ke depan, dengan langkah mantap, hati yang tenang, dan hidup yang penuh arti. Tak pernah kusangka bahwa setelah badai yang begitu dahsyat, langit bisa kembali cerah dengan begitu indah. Kehidupan baruku bersama Reza bukanlah kisah cinta yang bergelora seperti drama sinetron, melainkan hubungan yang tenang, hangat, dan membumi. Seperti pelukan di hari yang dingin, seperti teh manis di sore hujan. Hubungan kami dibangun dari puing-puing kepercayaan yang sempat hancur. Tapi Reza tak pernah terburu-buru. Ia tahu aku datang dari luka, bukan dongeng. Reza adalah pria yang sederhana tapi penuh pengertian. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak tentang masa laluku. Namun saat aku mulai membuka diri dan menceritakan semuanya, tentang Mas Fadil, tentang Melinda, tentang malam di bioskop dan luka yang menganga, ia hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Kau tidak sendiri sekarang. Dan kau tidak perlu kuat sendirian lagi." Kalimat itu bukan hanya menenangkan, tapi juga menyembuhkan. Aku tak perlu berpura-pura lagi. Tak perlu menjadi kuat hanya untuk bertahan. Aku bisa menjadi diriku sendiri, rentan tapi berani, rapuh tapi tetap berdiri. Kami sering menghabiskan waktu bersama di dapur kecilku, membuat kue dan saling mencicipi hasil eksperimen. Ia tak pandai masak, tapi selalu mencoba membantu, walau kadang malah membuat dapur seperti kapal pecah. Tapi disitulah aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang kesempurnaan. Ia tentang kebersamaan yang jujur dan ringan. Tidak ada rahasia. Tidak ada ponsel yang disembunyikan. Tidak ada kata lembur yang mencurigakan. Yang ada hanya tawa, pelukan, dan percakapan panjang tentang mimpi kami ke depan. Reza bahkan membantuku memperluas bisnis kueku. Ia menciptakan sistem pemesanan online yang lebih rapi, membantuku membangun branding, dan bahkan mendorongku membuka kedai kecil di pusat kota. Bersamanya, aku merasa bukan hanya dicintai, tapi juga didukung. Kami adalah tim. Kami adalah sahabat. Dan perlahan, aku mulai percaya lagi bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang aksi dan keberpihakan. Satu hari, saat kami duduk berdua di taman, Reza membuka kotak kecil beludru merah. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana tapi elegan. Ia tak berlutut, tak ada keramaian. Hanya kami, angin sore, dan burung-burung kecil yang hinggap di dahan. Aku tahu kamu sudah pernah mengalami luka yang dalam. Tapi izinkan aku menjadi alasan kenapa kamu bisa percaya lagi pada keabadian. Maukah kamu membangun hidup baru bersamaku, dari awal, tanpa bayang-bayang masa lalu? Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Dan di sanalah aku tahu,
Akhir dari sebuah kisah pengkhianatan bukan hanya tentang balas dendam atau karma yang terbalas, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak membiarkan luka mengubah siapa kita sebenarnya. Aku memilih untuk tetap percaya pada cinta. Bukan karena aku naif, tapi karena aku tahu bahwa dari luka pun taman bisa tumbuh, asal kita mau merawatnya. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih jika semua rasa sakit dibalas, jika semua pengkhianat mendapat ganjarannya secara tuntas. Tapi waktu mengajarkan bahwa bukan balasan yang menyembuhkan luka, melainkan penerimaan. Dan kini, setelah semua bab kehidupanku tuliskan dengan air mata, keberanian, dan cinta, aku sampai di satu titik di mana aku bisa menoleh ke belakang, bukan untuk menyesali, tapi untuk tersenyum. Kehidupanku hari ini terasa seperti lembaran buku baru. Ada halaman bersih yang siap kutulis tanpa bayang-bayang trauma. Reza, yang kini menjadi suamiku, adalah saksi bagaimana aku membangun kembali diriku dari nol. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kedai kuenya tumbuh perlahan, pelanggan semakin banyak, dan aku mulai membuka kelas membuat kue untuk para ibu rumah tangga yang ingin mandiri. Rasanya seperti mimpi, tapi ini nyata. Aku tak lagi hidup dalam drama, tapi dalam ketenangan. Suatu hari, aku melewati taman dekat rumah dan melihat seseorang duduk sendirian di bangku kayu tua. Sekilas, aku tahu itu Mas Fadil. Ia mengenakan jaket lusuh, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat, dan sorot matanya kosong. Ia menatapku beberapa detik, seolah ingin bicara. Tapi aku hanya tersenyum kecil, lalu berjalan melewatinya tanpa dendam. Dulu, aku mungkin akan menghindar atau memandangnya dengan benci. Tapi kini, aku hanya merasa iba. Aku sudah selesai dengan semua itu. Luka itu telah sembuh. Dan yang tersisa hanyalah pelajaran. Melinda? Terakhir kudengar, suaminya yang kaya menggugat cerai karena ia ternyata juga berselingkuh. Kehidupannya kini tak semewah yang dulu dipamerkan. Ia hilang dari media sosial, dan rumor mengatakan ia kembali ke kampung halamannya, memulai dari nol. Karma memang tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti embun pagi, dingin, lembut, tapi menembus sampai ke tulang. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, memandang bintang-bintang sambil menggenggam tangan Reza. Angin berembus pelan, membawa aroma teh hangat dan ketenangan yang lama ku cari. "Kamu bahagia?" tanya Reza pelan. Aku mengangguk. Lebih dari sekadar bahagia. Aku utuh. Dan di sanalah aku tahu bahwa akhir yang baik bukan tentang mereka yang terluka harus melihat pelakunya menderita, tapi tentang bagaimana kita bisa kembali mencintai hidup tanpa rasa takut. Karena pada akhirnya, kisah pengkhianatan ini bukan hanya tentang dia yang menyakitiku, tapi tentang bagaimana aku menemukan diriku kembali. Tentang kekuatan seorang perempuan yang jatuh, lalu bangkit dengan kepala tegak. Tentang cinta yang tak datang dengan gembar-gembor, tapi tumbuh dalam kesabaran. Tentang luka yang tak lagi mengendalikan hidupku. Dan tentang akhirnya, aku bisa berkata, "Terima kasih, masa lalu. Kau telah membentukku menjadi wanita yang tidak sekadar bertahan, tapi menang."